Ini lanjutannya lagi membantah tulisan Gus Najih di kitab Keabsahan Nasab Habib oleh Kiai Imaduddin. MNS juga mengatakan tidak dapat dimungkiri bahwa bisa dipastikan argumen apapun yang membela nasab Bani Ba'alwi akan mendapat kecaman dari mereka yang membatalkan nasab, di mana penolakan itu terkesan sangat masif dan terorganisasi, baik dengan gaya yang so ilmiah maupun dengan narasi caci maki. Siapa yang caci maki? Gak ada loh yang caci maki itu. Kalau misalkan di luaran ada tuh yang namanya orang banyak tuh ya macam-macam penafsirannya gitu loh. Tapi kalau dari orang-orang yang memperjuangkan soal tes nasab gak ada. Sikap ini menunjukkan keangkuhan dan ketidakmauan untuk menerima kebenaran. Ini seperti iblis yang angkuh dan selalu mencari celah untuk menolak kebenaran. Nah ini dia, menuduh orang-orang yang di dalam tesis ini iblis, orang-orang yang setuju dengan tesis pemikiran dari Kiai Ahmad dianggap iblis. Ya memang kenyataannya apa yang dikatakan misalkan seperti Buya Yahya, seperti Hanif Alatos, seperti Kiai dari mana itu dari Jawa Barat itu memang banyak celahnya gitu loh. Celah apa celah kesalahan itu ada dan banyak. Makanya banyak protes di medsos. Ini jawaban dari Kiai Imaduddin. Loh, apa tidak terbalik ini? Siapa yang tidak menerima kebenaran? Ada yang tidak mau menerima kebenaran. Penulis sampaikan dalil ini kitab Al-Sejarah Al-Mubarakah abad ke-6. Anak Ahmad cuma 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada Ubaid. Anda tidak mau menerima dalil itu dan mengabaikannya. Bahkan menuduh itu kitab Syiah karena kitab itu menjadi dalil batalnya nasab Ba'alwi. Sikap angkuh tidak mau menerima dalil seperti itulah yang seperti iblis, bukan penulis. Dalil yang Anda sampaikan semuanya telah terbantah. Bukan penulis tidak menerima dalil Anda, tetapi dalil Anda salah. Bagaimana Anda berdalil untuk kesahihan nasab Ba'alwi hanya berdasar catatan Ba'alwi? Seorang hakim tidak mungkin menerima kesaksian dari tertuduh mencuri bahwa ia tidak mencuri. Pengakuan tertuduh itu diabaikan. Hakim mencari bukti dari keterangan orang lain. Kan begitu? Kalau mencari dalil batalnya nasab Ba'alwi, jangan dari Ba'alwi. Tentu mereka maunya nasab mereka tersambung. Tetapi carilah dari kesaksian para ulama dalam kitab-kitab nasab. Kitabnya harus bertiti mangsa sebelum pengakuan mereka. Begitu. Kitabnya kan sudah ada. Al-Sejarah Al-Mubarakah. Kenapa Anda tidak mau menerima? MNS juga mengatakan keangkuhan yang tergambar begitu nyata saat Imaduddin melontarkan pernyataan, meskipun ulama sedunia menetapkan Ba'alwi, saya Imaduddin Utsman akan tetap menolaknya. Saya siap bertanggung jawab dunia akhirat. Ini bantahan dari Kiai Imaduddin. Kalimat itu tidak lengkap, saudara. Yang lengkap adalah meskipun ulama sedunia menetapkan Ba'alwi karena suatu hal. Apa itu suatu hal? Hal yang selain kebenaran. Misal karena dia pendukung FPI dan pemimpin FPI itu dari klan Ba'al, maka ia membelanya karena itu tanpa ada dalil yang benar. Maka penulis wajib menolaknya agar nasab Rasulullah terjaga dari para duhala atau penyusup dan lusaka atau pencangkok. Lalu tentang bahwa penulis menukil bahwa seorang pemusik adalah seorang wali, itu sah-sah saja. Tidak ada orang yang tahu siapa orang yang dicintai Allah. Semuanya hanya meraba-raba saja. Seorang pemusik yang siap berdiri membela kebenaran seperti Rhoma Irama lebih pantas dihusnudoni sebagai seorang wali daripada orang yang seperti ulama tapi berdiri membela pemalsuan nasab zuriyah Nabi. Lalu jika dikatakan pemusik adalah seorang fasik, bukankah Ba'alwi juga banyak para pemusik seperti Ahmad Albar, Fahmi Sahab, Muhsin Alatas, Husain Mutahar, Lutfi bin Yahya, dan lain-lain? Bahkan mayoritas mereka suka berjoget yang dalam fikih adalah termasuk jadi kefasikan. Jika demikian, ketika Anda membela Ba'alwi berarti Anda sedang membela orang-orang yang fasik.